Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran daring yang keempat, kita akan membahas soal atau tugas pada daring yang ketiga. Ya. Agar tidak berlama-lama, kita langsung saja untuk soal yang daring ketiga kemarin. Soal nomor 1. Ini sederhanakan bentuk pangkat berikut. Ya, ini ada bentuk sederhana dengan menggunakan syaratnya dengan menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat. Langsung nomor 1A. Jika A pangkat 5 dikali A sama dengan titik-titik. Nah, ini kita gunakan sifat yang pertama, yaitu jika A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah dengan N, ya. Jadi pangkatnya ditambah. Di sini ada A saja. A saja berarti pangkat 1. Berarti A pangkat 5 dikali A pangkat 1. Berarti pangkatnya ditambah. Jadi A pangkat 5 ditambah 1. A 5 tambah 1 berarti 6. Jadi A pangkat 6. Itu adalah bentuk sederhana dari A pangkat 5 dikali A. Lanjut soal berikutnya yang B. 1B. 2P pangkat 4 dikali 5P pangkat 2 dikali 3P. Nah, seperti tadi ya, A saja berarti pangkat 1, itu saja ada P saja, berarti P pangkat 1, 3P pangkat 1. Untuk penyelesaiannya, angka-angka yang melekat pada P ini kita keluarkan, ya, 2, 5, 3. Ini kita kalikan sendiri di luar. 2 kali 5 kali 3. P pangkat 4 dikali P pangkat 2 dikali P pangkat 1. Nah, yang di luar 2 kali 5 kali 3, 30. P-nya pangkatnya ditambah 4 tambah 2 tambah 1. Berarti 30 P pangkat 7. Berikutnya yang C. 1/2 M pangkat 4 dikali 5 M pangkat 2 dikali 2M. Sama seperti yang B tadi, berarti 1/2 kali 5 kali 2. Kita keluarkan dulu ya. Terus kemudian M-nya kita sendirikan, M pangkat 4 dikali dengan M pangkat 2 dikali dengan M. Nah, itu 1/2 kali 5 kali 2. M pangkatnya ditambah 4 tambah 2 tambah 1. Nah, 1/2 ini bisa kita sederhanakan ya. Kita coret dengan 2-nya ya. 2 kali 1 bagi 2 lalu 1. Nah, tinggal 5 saja. Nah, sedangkan M-nya pangkatnya ditambah. Berarti 4 tambah 2 tambah 1. 4 tambah 2 6, 6 tambah 1 7. Berarti sama dengan 5 M pangkat 7, bentuk yang paling sederhana. Lanjut sekarang yang D. 5 pangkat 4 A pangkat 2 B dikali dengan 5 pangkat 2 dikali B pangkat 4. Ada 2 kurung di situ ya. Masing-masing kurung angkanya berbeda. 5A sama B, kurung berikutnya 5 sama B saja. Maka kita kalikan dengan kurung yang kedua dengan bilangan pokok atau unsurnya yang sama. 5 kita kali 5A dikalikan A, B kalikan B. Berhubung di situ A tidak ada pasangannya, maka A tidak usah kita kalikan. Yang kita kalikan 5 pangkat 4 dan B saja. 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 2 dan B pangkat 1 dikali B pangkat 4. Nah, seperti tadi, kalau dikali pangkatnya dijumlah. Berarti 5 pangkat 4 ditambah 2, A-nya yang tidak ada pasangannya, tetap saja A pangkat 2, B pangkat 1 ditambah 4. Jadi sama dengan 5 pangkat 6, A pangkat 2, B pangkat 5. Itu bentuk sederhananya. Berikutnya yang E. 8X pangkat 3, Y pangkat 2, Z dikali dengan 1/4, X pangkat 4, Y, Z pangkat 6. Sama caranya seperti yang D dan C sama ya. Kita keluarkan bilangannya 8 sama 1/4, kita kalikan sendiri. X-nya, Y-nya sama Z-nya juga kita kalikan. Itu menjadi 8 kali 1/4
X pangkat 3 dikali X pangkat 4, Y pangkat 2 dikali Y pangkat 1, Z pangkat 1 dikali Z pangkat 6. 8 kali 1 per 4, 8 kali 1 bagi 4, 8 kali 1 8, 8 bagi 4 2. Sekarang X nya, X 3 tambah 4 7, Y 2 tambah 1 3, Z 1 tambah 6 7. Berikutnya soal yang nomor 2. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 6 pangkat x pada suatu koordinat kartesius. Jadi gambar di sebelah kiri itu adalah koordinat gambar diagram kartesius ya. Gambar diagram kartesius. Nah, untuk mencari koordinat titik potong pada diagram kartesius, kita harus memasukkan nilai x. Nah, X ini boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya, boleh, terserah kalian. Tapi saya mengambil 1, 2, 3 biar tidak terlalu panjang. Ketika X sama dengan 1, nah di sini fungsinya, mana fungsi? Fungsi itu adalah fx sama dengan 6x, itu adalah fungsi, adalah fx ya. Nah, kalau X sama dengan 1, maka semua bilangan X, semua X pada fungsi kita ganti dengan angka 1. Terus kemudian kalau X sama dengan 2, maka semua X pada fungsinya kita ganti dengan angka 2. Kalau X sama dengan 3, semua X pada fungsinya kita ganti angka 3. Nah, ini ya. Jadi F dalam kurung 1. Nah, kenapa 1? Karena di sini X-nya sama dengan 1, maka X-nya bukan X lagi tapi kita ganti 1. Sama dengan 6 pangkat 1 sama dengan 6 pangkat 1 sama dengan 6. Terus berikutnya X sama dengan 2, F dalam kurung 2 sama dengan 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 berarti 6 kali 6. 6 kali 6 36. X sama dengan 3 berarti F dalam kurung 3 sama dengan 6 pangkat 3 sama dengan 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216. Barulah kita tentukan titik potong pada diagram kartesius. 1 ke 6, 2 ke 36, dan 3 ke 216. Ya, titik potongnya kita tarik garis, itulah diagram kartesius, grafik fungsi dari diagram kartesius dengan fungsi fx sama dengan 6. Lanjut soal berikutnya yang nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 pangkat 2x min 4 sama dengan 16. Himpunan penyelesaian. Sampean sudah diajarkan di SMP mengenai sistem persamaan linier. Nah, sistem persamaan linier itu sampean diberikan ya, teman diberikan unsur-unsurnya, apa itu namanya koefisien, apa itu konstanta, apa itu variabel. Nah, pada persamaan soal nomor 3, nah itu ada x ya. X itu namanya variabel. Di sebelah kiri sama dengan itu adalah ruas kiri, dan sebelah kanan sama dengan itu adalah ruas kanan. Nah, cara menentukan himpunan penyelesaian. Nah, ide pertama yang harus kalian lakukan yaitu menyamakan unsurnya atau bilangan pokoknya. Yang satunya 2, yang satu 16. Itu harus sama. Kalau satunya 2, yang sebelah kiri, ruas kiri 2, maka ruas kanan juga harus 2. Kalau ruas kiri 3, ruas kanan juga harus 3. Itu harus sama. Kalau belum sama, berarti belum bisa kita tentukan himpunan penyelesaian. Belum bisa kita sederhanakan. Oke, kita sederhanakan ya. 16-nya bisa menjadi 2 pangkat 4. Nah, itu 2-nya sudah sama. Untuk bilangan pokoknya sudah sama. 2-nya bisa kita coret, berarti kita tulis pangkatnya saja. 2x min 4 sama dengan 4. 2x sama dengan, nah itu min 4 pindah ruas ke ruas kanan.
Negatif pindah jadi positif, atau pengurangan pindah jadi penjumlahan, penjumlahan pindah jadi pengurangan, perkalian pindah jadi pembagian, pembagian pindah jadi perkalian. Itu min 4 pindah ke ruas kanan menjadi plus 4, berarti 2x sama dengan 8. Nah 8, kok sebenarnya bawahnya 2-nya sudah hilang, pindah ke ruas kiri. Nah kalau perkalian pindah jadi pembagian, berarti x sama dengan 8 bagi 2. 8 bagi 2 sama dengan 4. Lanjut soal berikutnya, yang nomor 4, tentukan himpunan penyelesaian. Masih himpunan penyelesaian. Itu ada variabel, unsur atau bilangan pokoknya belum sama juga. Nah, kita samakan ya, menjadi 2 pangkat 2x min 3, kita samakan menjadi 2. 4-nya kita rubah menjadi 2 pangkat 2, 2 plus x sama dengan 1-nya kita rubah menjadi 2 pangkat 0. Nah, berikutnya 2 pangkat 2x min 3 dikali dengan 2 pangkat 4 tambah 2x. 4 dari mana? 4 itu 2 kali 2 pangkatnya, pangkat di dalam kurung sama pangkat di luar kurung. 2 kali 2 4, terus kemudian pangkat di dalam kurung 2 dikali x yang ada di luar kurung, itu menjadi 2x. Nah itu bisa kita tulis menjadi 2x min 3 dikali dengan 4 plus 2x sama dengan 0. Unsurnya sudah kita hilangkan semua, berarti tinggal pangkatnya saja yang kita tulis. Dari 2x min 3, nah itu bisa ditulis menjadi 2x plus 4, itu kita kalikan 2x kali 2x 4x kuadrat, 2x kali 4 8x, min 3 kali 2x min 6x, min 3 kali 4 min 12. Nah itu kita sederhanakan lagi, 8x dikurangi 6 tinggal 2x, berarti menjadi 4x kuadrat ditambah 2x dikurangi 12 sama dengan 0. 4x kuadrat ditambah 2x min 12 sama dengan 0. Itu untuk menentukan himpunan penyelesaian harus kita faktorkan. Faktor itu apa? Faktor itu pembagi, harus kita bagi. Cara memfaktorkan, kita lihat depan sama belakang. Depannya 4x kuadrat sama belakangnya min 12, itu yang harus kita perhatikan. 4x kuadrat berarti 4x dikali x, itu 4x kuadrat. 12 berarti 6 kali 2, min 12 berarti min kali plus atau plus kali min ya, berarti itu menjadi faktornya 4x min 6 dikali x plus 2. Untuk menentukan nilai x yang pertama, nilai x pertama itu 4x min 6, dan nilai x yang kedua yaitu x plus 2. Untuk x yang pertama 4x min 6, nah itu kita selesaikan. 4x min 6 sama dengan 0, 4x sama dengan min 6 pindah ruas ke ruas kanan menjadi 6, maka x sama dengan 6 dibagi 4, nah, x sama dengan 3/2, itu nilai x pertama. Untuk x2 yaitu x ditambah 2 sama dengan 0, plus 2 itu pindah ruas ke ruas kanan menjadi negatif 2, maka nilai x2 adalah min 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3/2, negatif 2. Selanjutnya, soal yang terakhir, tentukan himpunan penyelesaian dari akar 5 pangkat x min 2 dikali dengan 3 min x lebih dari 25 pangkat x min 2. Nah, bilangan pokok atau unsurnya belum sama, yang satunya akar 5, yang satunya 25, harus kita samakan. Kalau ada akar A, kita jadikan bilangan berpangkat, itu menjadi A pangkat 1/2. Kalau misalnya akar 5 berarti 5 pangkat 1/2. Nah, bisa dilihat itu akar 5 yang bawahnya bisa kita ganti menjadi 5 pangkat 1/2. Nah, 25-nya kita ganti 5 pangkat 2 agar unsur atau bilangan pokoknya sama. 5-nya kita coret, berarti tinggal pangkatnya yang harus kita tulis menjadi 1/2 dalam kurung x min 2 dalam kurung 3 min x lebih dari 2 dalam kurung x min 2.
Terus kemudian di situ di ruas kiri dan ruas kanan ada bilangan di dalam kurung yang sama, yaitu X-2 sebelah kiri dan sebelah kanan X-2 itu ada sama. Maka itu bisa kita sederhanakan, kita coret. Nah, itu langkah penyederhanaannya, tidak langsung kita coret, tapi kita pindah ruaskan dulu perkalian jadi pembagian. Setelah pembagian kan baru bisa kita coret. Misalkan 2 bagi 2 kan bisa kita sederhanakan. Nah, setelah kita sederhanakan, kita peroleh 1/2 dalam kurung 3 min X lebih dari 2. 1/2 kita pindah ke ruas kanan. Nah, kita pindah. Nah, saya tadi bilang perkalian jadi pembagian. Itu sebenarnya perkalian jadi pembagian. Nah, tapi untuk sifat operasinya maka harus kita balik. Sebenarnya itu menjadi 3 min X lebih dari 2 dibagi 1/2. Nah, 2 dibagi 1/2, nah itu boleh kita tulis menjadi 2 dikali 2/1. Harus dibalik. Pembilang jadi penjemput, penjemput jadi pembilang. Nah, 2 dikali 2/1 berarti 2 kali 2 dibagi 1 sama dengan 4. Nah, menjadi 3 min X lebih dari 4. 3-nya akan kita pindah ke ruas kanan, itu menjadi min X lebih dari 4 dikurangi 3. 4 kurangi 3 negatif 1, itu menjadi X min X lebih dari min 1. Ruas kiri ada min, ruas kanan ada min, kita coret. Kita pindah min X-nya ke sebelah kanan menjadi min 1. Min ketemu min jadi plus, jadi X-nya lebih dari 1. Untuk penulisan himpunan penyelesaiannya, jadi HP itu himpunan penyelesaiannya harus ada kurung kurawal. Jadi panjang X ya, dari X ada seret ya, seret itu berdiri, itu dibaca panjang X ya, panjang X dibaca panjang X. Panjang X lebih dari 1, X elemen bilangan real. Artinya apa? Artinya panjang X lebih dari 1, berarti lebih dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Pokoknya lebih dari 1. Dan X elemen bilangan real ya. X-nya harus elemen bilangan real. 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Oke, bisa dimengerti ya. Sekian pembahasan tugas dari yang ketiga, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, selalu belajar di rumah. Cukup sekian dari saya akhiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, terima kasih.